طلع البدر علينا بثنية الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله دام. Moga ka para kasepuhan diaturanan bae di luhur mangga. Ka para sepuh mangga. Harus di luar bae giring. Enggak orang sampai giring di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya dikawal pemuda-pemuda tahun 45. Tenang, insya Allah. Bagaimana, sudah siap? Ini kamera udah siap? Siap. Live IG atau ini? Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan cepat ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan hayang ke Mekah. Tadi marada harorean ayeuna memenuhi semangat. Tahun kemarin ada jemaah jawab salam semangat 2 dinten langsung ke tanah suci. Lantaran geus daftar, sudah punya paspor dan visa, sudah punya jadwal, tinggal berangkat. Kiriwi ibu-ibu, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebagian mungkin belum kenal, tapi ada yang sudah kenal. Yang kenal biasanya dari jauh senyum-senyum, yang belum kenal mah enggak senyum. Nama saya Cecep Maulana, biasa ibu lihat di Trans TV Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana. Jamaah! Nah itu Ustadz Maulana. Kalau ini Cecep mau dakwah. Saya dikenal dengan Ustadz Odong-Odong karena dulu pernah jadi penarik beca, yaitu beca odong. Kemarin saya ceramah di depan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Saya bilang, saya Cecep Maulana itu mantan penarik beca. Tidak malu Ustadz memperkenalkan mantan penarik beca? Ngapain malu? Ini pekerjaan halal, betul tidak? Lebih baik jadi tukang beca daripada pejabat tapi korupsi. Betul? Ibu-ibu, saya mohon hanya ibu-ibu, anak-anak, anak gadis jangan ikut. Siap? Semua ibu-ibu yang sudah punya anak angkat tangan. Ibu-ibu ya, yang pemuda selain ibu-ibu jangan. Ibu-ibu yang dimaksud angkat tangan teh begini, ibu berdoa. Hari ibu nanaonan kieu, kare konser naon.
Emangnya ini Ariel Peter Pan? Ini Cecek Maulana. Begini. Siap? Ibu-ibu siap, tangannya ke atas. Ya Allah, jika anakku, jika suamiku, jika saudaraku, jika tetanggaku ada yang menyakiti hatiku, aku maafkan, aku ikhlaskan. Jika ada temanku yang pinjam uang padaku, mudahkan rezekinya agar bayar hutang. Amin. Ini siut ikhlas enak aja. Dan mayar Pak Ustaz ikhlas. Oh, doa yang baik ya Bu ya. Nanti malam Ibu setelah Isya sebelum tidur Ibu minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya jam 2, saya mau tahajud. Kalau Ibu bangun jam 2 tak ada bantuan HP dan beker, Allah bangunkan karena Ibu ikhlas, Ibu telah memaafkan, Ibu tidak ada dendam. Selesai tahajud Ibu berdoa, insya Allah doa Ibu akan dikabulkan. Tapi kalau Ibu sebelum tidur, ya Allah bangunkan aku jam 2, saya mau tahajud, Ibu tidur dari bentar setengah kena. Artinya Ibu masih ada dendam. Sama siapa? Nggak tahu. Apakah sama anak? Apakah sama suami? Apakah sama tetangga ataupun saudara? Bu, ini adalah zaman yang luar biasa. Gara-gara COVID-19 kita mengenal yang namanya ODP, orang drop penghasilan. Ada lagi PDP, positif dia pengangguran. Ada lagi corona, kondisi rontok dana. Ada lagi PSBB, penghasilan sedikit beban banyak. Inilah COVID-19. Tapi jangan khawatir, ada kabar gembira ibu-ibu. COVID-19 Desember tanggal 30 sudah tidak ada di muka bumi. Ngan Januari aya COVID-20. Tak eta notifikasiun. Sebab COVID-20 lebih ganas. Maskerna kudu 2. Di mulut hiji, di mata hiji. Amit-amit ya banyak. Jangan sampai ada COVID-20. Dalam peringatan Maulid ini, mari kita simak sebuah kisah yang luar biasa. Saya pun tidak kuat meneteskan air mata ketika Nabi dengan sahabat yang mendampingi seorang namanya adalah Zaid bin Harisah. Nabi pergi ke Taif. Mau apa? Nabi pergi ke Taif mau menjadikan Taif markas dakwah karena suasananya yang sejuk, suasananya yang nyaman. Mohon ya kepada petugas security atau parkir, kalau boleh selama saya ceramah jangan ada suara peluit. Yang di belakang siap, yang berwarna biru siap? Ya, siapa? Jangan dibunyikan peluitnya. Kalau mau besok aja peluitnya bunyikan. Karena sekarang saya konsentrasi agak buyar dengan peluit. Karena dulu saya trauma waktu jadi tukang beca odong-odong sering dikejar-kejar yang peluit. Jadi sekarang tuh jadi ingat baheula ke udah satpol PP. Mau nyoba ya? Saya kira tanpa peluit pun bisa mengatur lalu lintas. Nabi pergi ke Taif. Ternyata apa yang terjadi? Di Taif masyarakat sudah menyiapkan berkarung-karung batu. Orang kafir Quraisy datang ke Taif dan mereka membuat berita hoax, berita palsu. Padahal belum ada WhatsApp, tapi berita sudah tersebar. Akan datang seorang penyihir ditemani temannya
namanya Zaid bin Harisah. Cirinya ini. Jangan pandang mukanya, jangan dengar suaranya, kalian akan tersihir. Begitu datang, mereka tidak akan mati kalau dibunuh dengan pedang. Mereka akan mati kalau dilempari dengan batu atau dirajam. Mereka sudah siap, Pak. Orang-orang Taif, pemuda-pemuda Taif itu mengumpulkan karung dengan isi batu-batu. Begitu Nabi datang ke sana, langsung batu mengenai kepala Nabi. Batu itu runcing. Maaf, kepala Nabi langsung bocor. Sampai Nabi terduduk dengan keadaan yang luar biasa. Sampai dalam satu riwayat dijelaskan, terompah Nabi lengket dengan darah Nabi yang mengucur. Anda bisa bayangin kalau darah yang sedikit sampai ke terompah itu nggak mungkin. Berarti darah Nabi ngucur begitu banyak. Umar nggak ada, Ali nggak ikut, Utsman nggak ada, Abu Bakar nggak ada. Kalau ada Umar tuh kemana-mana bawa pedang. Ketika ada yang coba ganggu Nabi, pedangnya langsung terhunus ke atas. Semua musuh berantakan lari. Ini Umar nggak ada, Pak. Yang Nabi ajak waktu itu pagi-pagi itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid juga nggak tahu. Zaid, ya Rasulullah, ikut. Akhirnya diajaklah. Itulah hari yang paling membahagiakan Zaid. Karena kata Zaid dalam hati ketika melihat Nabi berdarah, lemparan batu, inilah saatnya saya menjadi seorang syuhada. Maaf, kalau kita hidup pada masa itu dan Anda menjadi Zaid bin Harisah, saya kira akan melakukan hal yang sama seperti Zaid bin Harisah. Langsung Zaid menghadap orang-orang yang melempari batu, lalu ditutupinya badan Nabi dengan badan Zaid. Apa yang terjadi? 5 batu menghantam muka Zaid, 7 batu menghantam badan Zaid, sampai keluar darah bercucuran penuh dengan darah mukanya. Akan tetapi Zaid tidak menangis dan tidak mengadu, bahkan dia tersenyum seolah-olah melihat bidadari yang siap menyambutnya untuk memasuki surga. Allahu Akbar. Bahkan Nabi dipeluk oleh Zaid, punggungnya bertubi-tubi dilempari batu, sampai Zaid hampir saja tidak bisa berjalan. Dengan sekuat tenaga dia menggusur Nabi yang kesakitan. Sampai pintarnya dan cerdasnya Zaid, ada taman yang indah, rumah yang besar. Zaid berpikir ini bukan rumah orang miskin, pasti punya tokoh Taif yang dihormati. Langsung dibawanya ke kebun tersebut. Ternyata benar, orang-orang Taif tidak ada satupun yang melempari taman itu, karena yang punyanya adalah tokoh Taif yang dihormati di sana. Datanglah Jibril. Begitu Jibril ada di depan Nabi, ini langsung Allah utus Jibril karena ini masa-masa yang sangat krusial. Hampir saja Nabi wafat pada masa itu, saking gencarnya. Kalau tidak ada Zaid bin Harisah, bisa jadi Nabi wafat waktu itu karena tidak ada yang mencoba menghalangi batu-batu yang besar. Sampai Jibril langsung datang dengan membawa 2 malaikat berbadan yang besar. Sampai Nabi bertanya, Jibril, siapakah 2 malaikat di belakangmu itu? Mereka adalah malaikat yang bertugas untuk mengangkat gunung Uhud. Sebentar lagi akan terjadi peristiwa besar, wahai Muhammad. Ingatkah kau dengan kaum Samud? Ingatkah kau dengan kaum Ad? Mereka Allah hancurkan karena saking durhakanya mereka terhadap Rasul-Rasul Allah. Ini akan terjadi, wahai Muhammad. Sebentar lagi orang-orang Taif yang memegang batu akan mati detik ini juga. Gunung Uhud akan diangkat 2 malaikat ini, ditimpakan kepada mereka. Aku Jibril yang akan melindungimu dan Zaid. Hanya engkau dan Zaid yang akan selamat sekarang. Semua orang Taif akan dibinasakan oleh Allah hari ini juga, wahai kekasih Allah. Angkatlah tanganmu, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, timpakan azab kepada orang-orang yang durhaka ini. Nabi pun mengangkat tangannya. Sampai Zaid bin Harisah pun menangis, Bu. Menangis kenapa? Karena doa yang dibacakan Nabi adalah doa layaknya dibacakan seorang malaikat. Sambil menangis dan meneteskan air mata, Nabi berdoa, ya Allah, maafkan mereka.
Ampuni mereka ya Allah, jangan azab mereka ya Allah. Mereka melempariku karena mereka tidak tahu aku ini Rasul. Mereka melempariku karena mereka dihasut dan terkena fitnah. Jangan binasakan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Lahirkan dari mereka para penghafal Quran yang akan meneruskan dakwahku ya Allah. Ini dakwah yang luar biasa, doa yang luar biasa. Lihat sejarah, siapa yang menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, siapa yang menyebarkan Islam sampai ke Indonesia? Para penghafal Quran keturunan Taif. Kalau waktu itu semua orang Taif dibinasakan, para penghafal Quran itu tidak ada satupun yang hidup. Orang-orang Taif mati, maka para penghafal Quran tidak lahir di situ. Maka Indonesia tidak mengenal Islam. Inilah dahsyatnya sebuah sejarah. Saya doakan di sini akan lahir para penghafal Quran yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Sampai akhir hayatnya akan dicatat sebagai seorang hafiz, di mana dia akan menunjuk ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya akan naik ke atas, diangkat oleh dua malaikat berbaju putih, lalu diangkatlah dan mereka dikasih mahkota. Ibu itu bertanya, kenapa aku dimuliakan? Kenapa semua manusia melihatku? Kenapa aku diangkat seperti ini? Malaikat itu menjawab, kau punya anak seorang penghafal Quran, Bu. Kau punya anak seorang yang cinta dengan Al-Quran, Bu. Maka ibu sebelum masuk surga diangkat terlebih dahulu agar seluruh manusia tahu tentang ibu. Saya doakan ibu-ibu semuanya punya anak-anak jadi penghafal Quran. Mungkin tidak sekarang, puluhan tahun yang akan datang akan lahir para pendakwah luar biasa dari sini. Dan Cecep mungkin gak ada, karena Cecep lagi di Garut. Ibu nggak bayangkan mawat itu. Cecep biar panjang umur. Bu, doakan Cecep sehat, Bu. Ini ceramah saya yang kedua, Bu. Nanti sore yang ketiga. Besok pagi 1, siang 1, sore 1. Teman-teman pada nanya, Ustadz kenapa ceramah di tengah kopi bisa sering begitu? Kami ini Ustadz yang sering tampil di televisi, hiji acara sebulan GSI. Kuno gitu Ustadz. Antara di gratis. Jadi webin. Alhamdulillah. Makanya saya dengan cara menjual buku-buku saya insya Allah buat untuk bensinnya. Makanya kemarin buku nggak habis apa-apa. Mogok. Enggak lah, Bu, bercanda. Ibu, Bu, lagi COVID begini mau nggak saya kasih doa? Mau nggak? Ini doa kalau ibu punya masalah ekonomi. Nabi ajarkan ini sama Abu Umamah. Abu Umamah banyak utang, dikasih doa ini usahanya lancar, hutangnya lunas. Ibu hoyong, ayo kita ikuti seperti Nabi mengajarkan sama Abu Umamah. Doa menuju gadu hutang. Allahumma. Kurang keras, tolong volumenya diperbesar. Allahumma, inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min galabatid dain wa qahri rijal afal apal huta ada itu Cecep naro menilak konfana else apal huta apal hente siap. Allahumma inni a'udzubika
wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Apal itu ini bangga tuh apal teh, apal buto saya tadi mah Elsa kuat 2 kali deh. Iya bener Bu, tolong konsentrasi ya Bu ya. Maaf emang ceramah di luar itu ada sering motor lewat. Waktu saya di semester 1 di UIN jurusan dakwah belajar namanya teknik retorika dasar. Anak-anak mau tahu cara belajar pidato mau? Nah, manusia selalu melihat benda bergerak. Makanya Cecep tinggal di ceramah. Curugnya itu tadi cicing. Supaya apa? Ibu tadi ngali Cecep. Sebab curugnya hirup. Tapi lamun Cecep curugnya hirup, motor ngaliwat. Ngali motor. Ibu tacan pernah ngali motor. Tolong konsentrasi, dia mah jelas dan ngali-ngali. Siap Bu? Pokoknya ibu harus fokus mendengarkan ceramah. Jangan tergoda oleh motor ngaliwat. Siap? Sebenarnya motor ngaliwat dan anu ngaliwat. Ngaliwat. Awas motor, awas. Mau dipelong di kemari. Refleks ini. Padahal gitu-gitu kene. Siap? Apa yang harus disiapkan nih agar kita melahirkan pejuang-pejuang agama Allah? Di Maulid Nabi ini pertama ILMU. Apa? Oh, pintar, sebab itu pelajaran anak PAUD. ILMU. Nggak mungkin ILMU kapel. Tanpa ilmu kita akan dibodoh-bodohi, tidak tahu, ditipu, ditertawakan karena kebodohan, bukan karena lucu. Waktu Cecep di tanah suci Bu ya Bu, boleh nggak cerita nih? Ayah ini Bu tetiasa bobo nginep di Hotel Hilton Bu di Mekah. Kunaon tetiasa bobo Bu? Di kamar di hotel lampu nate Bu hurung wae, hayang maruman ke akal saklar. Batur mawirid ya mama pai temok neangan saklar. Dipanggil pelayan datang weh ke kamar pelayan nate. Orang Arab sini ini teh bisa bahasa Arab. Ting teng, assalamualaikum. Dibuka ku sini nih teh. Waalaikumsalam Arab. Ya lampu parlemen. Ya liar atau si Arab teh. Parlemen. Malda parlemen. Ma parlemen. Naon parlemen. Sini nih nunjukkan lampu nur. Nur. Maksud orang mah cahaya merenya. Ai si Arab teh ngarti wae. Nur. Nur. Bari jeung ceri pucuk sini nih. Nur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudna paeha. Dalamun aya nu maot make eta. Si Arab lain maehan lampu. Abus ka kamar marukana si Aki mau. Gara-gara tagadu ilmu bahasa kirang semangat. Gara-gara tagadu ilmu bahasa. Ingat ya, Cecep selalu mengajarkan jadi anak cerdas. Pertanyaan cepat jawab. Gara-gara tagadu ilmu bahasa. Mantap. Keras cepat, semangat. Apa? Gara-gara tagadu ilmu bahasa. Supaya kalian belajar bahasa. Awas, jangan lebih utama. Awas, dia lebih hebat bakal motor. Narana Delman. Halo. Iya, Delman babaturan. Jadi dia mah hebat ya, aya Delman segala. Luar biasa. Sami sareng di tempat abi di Cilokotot. Di kampung Cilokotot kan aya cicukangnya, aya Delman. Namina Mercy tahun 45.
ibu-ibu aya deui jemaah Cecep hayang meser korma tepira hayang 2 kilo sampai asar teu meunang korma gara-gara ka tiap tukang korma nyarios kieu rok ini maksudna 2 kilo rok ini maksudna 2 kilo ingat sholat subuh untung tukang korma teu komat gua dah tuh eta mah minta 2 rakaat lamun komat we alus langsung sholat berjamaah gara-gara teh kedua ilmu bahasa wih mantap gitu atuh siap tanya langsung jawab gara-gara teh kedua ilmu bahasa mantap ieu guna cericing wae sih lagi teruskan mau cara mana yuk terus mah harus jawab dong sebab ini dua interaksi kita beda dengan nonton TV ini ceramah langsung ibu harus jawab kalau ditanya siap gara-gara teh kedua ilmu bahasa ayo kompak makan luar biasa melayan nundutan geus ngut berenang aya deui ibu di Jakarta tukang beca disamberkeun turis cek turis teh kamir cek tukang beca teh kagamir cek turis teh what cek tukang beca teh kuah cek turis teh let's go mung teuing jigo ditarik gara-gara teh kedua ilmu bahasa halus ditarik nama cepetna halus deh semangatna halus maknya let's go bahasa Arab ayo let's go bahasa ada be Arab lamun nu kahiji bahasa Arab anu kadua bahasa Arab ribu teh ngapanu ngantuk balik gerak hiji Arab 2 Arab 3 Inggris lu kahiji tentang nur lampu nu kadua rok ini korma bahasa Arab hiji nur bahasa Arab 2 rok ini anu katilu beca aing melicik aing jawab lecko jadi beca kan ngarah tenun duta itu ilmu nu kadua CERDAS apa cerdas jika Nabi cerdasnya dipiwara ngadoa nurunkeun azab malah memberikan pengampunan tidak ada dendam betul tidak Bu mantak ibu lamun aya anu puntennya anu ngahina anu naon entong ngadoakeun anu teu leureusnya bunya misalnya ibu dikasih ujian Allah bapaknya maaf suami ibu digoda oleh pelakor ibu ulah ngadoakeun si pelakor sing setruk sia engke teh si pelakor setruk leungeun ibu teh daek cicing cek salah kita kunaon ya teh wanita-wanitaku jadi setruk kieu jangan ya Bu ya doa mah yang hade ya Allah pelakor itu berikanlah jodoh yang soleh agar dia meninggalkan suamiku walau bagaimanapun suamiku adalah Arjunaku walaupun sekarang kondisi ekonomi sedang sulit tidak apa-apa yang penting dia Arjuna tuh boga duit itu Bu doa yang baik ya boleh Cecep cerita Cecep dikenal Ustadz Odong-Odong karena dulu pernah jadi penarik beca odong-odong sebelum jadi penarik beca Cecep dulu pengusaha usaha Cecep bangkrut gara-gara Cecep tidak membelikan istri Cecep kongkoro Cecep lagi ngitung perusahaan nih Bapak dengerin yang pengusaha-pengusaha denger ini gara-gara Cecep baheula pedit ke pemajikan akhirnya pengen kongkoro heula atuh mah kongkoro mah gampang kan ayah masih butuh modal ini juga ya ayah itu istri saya
Istri saya kalau beres saya ngomong, dia nggak akan banyak ngomong. Diem sampai 6 jam karena lagi tidur. Ibu gak bobo baceot tuh. Oh sama. Bulan berikutnya. Ayo melek. Ditunjuk ke saya melek. Awas. Ini resiko ceramah di luar begitu. Tiap ayah delman ngaliwat langsung. Lamun motor kita. Delman. Jadi pohon deh. Ibu-ibu, bulan berikutnya Cecep ternyata Bu, maaf, ngitung untung yang lebih besar bisnis saya. Ternyata istri saya Bu, di payunan saya, di depan saya, tijaliku. Udah Bu, tegugah-gugah Bu. Hariku Cecep diugahkeun teh manehna ningali Cecep. Kongkoro. Modus kurang tegas ruas suka dijel juga ngesugano ya tuh ayah. Hari dengan cara begini ayah paham istri itu minta kongkorong bukan untuk gaya-gayaan ayah, tapi istri teh pengen ketenangan. Bisi ayah keluar kota terjadi sesuatu butuh uang kan ada kalau punya kongkorong. Cecep jatuh bangkrut. Gara-gara salah percaya orang. Akhirnya apa yang terjadi? Di situ Cecep sadar, ya Allah, karunya ningali istri keur tadarus. Biasa weh tapi teu ngangge kongko. Mun heula dipangbelikeun jiga nang mos make kongko. Mukane ngajina teh pika sedih. Gusti hayang melikeun kongkorong tapi di mana? Ya Allah, mudahkan rezeki. Cecep sekarang menyadari kehilapan Cecep tidak mengutamakan istri. Cecep akan belikan dia kongkorong. Sampai sekarang tanggalnya masih ingat Bu, bertepatan dengan Idul Fitri 1 Syawal 2010, hari dimana orang saling maaf memaafkan. Cecep langsung ke ATM. Cecep bertujuan mengambil semua sisa uang. Sekarang Cecep tidak akan lagi mikirin bisnis-bisnis besar, cukup bahagiakan istri dengan membelikan dia kongkor. Hari yang fitri, hari yang fitrah, hari yang suci, di mana hari orang saling maaf memaafkan. Cecep langsung ke ATM. Cecep kaget bukan main. ATM 3 kali minta maaf sama Cecep. Disangka Cecep bertepatan Idul Fitri, semua ATM minta maaf dulu. Disangka Cecep ATM teh loba dosa. Ternyata bukan, penyebabnya saldo tidak mencukupi. Kosong. Kalau orang teh ketik 50.000. Maaf saldo tidak mencukupi. Ketik deh, maaf saldo tidak mencukupi. Ayo kau tilu mah beda deh, cobalah menabung lagi. Mata Cecep baru sadarnya, kunaon eta ATM make maaf. Nya, mun orang kosong kok angke minta maafnya. Kunaon coba? Ngarah ATM teu hancur. Cobalah mun ngahina. Hei, oke. Wih. Langsung jatuh. Boleh saya minum dulu? Saya akan minum susu beruang. Saya takut setelah minum ini saya jadi beruang. Kalau saya jadi beruang, adakah yang mau aku terkam? Alhamdulillah. Ibu-ibu
kalau dikasih susu harus dihabiskan. Karunya kabir ruangna. Cek beruang teh mengapa engkau tidak menghabiskan? Itu bener kan susu beruang. Ini bagus nih. Susu steril. Bagus untuk melawan COVID-19. 22 hiji. Oh, iya larutan cap kaki 3. Cap badak. Asa ararane. Hiji beruang, hiji badak. Kenu katilu entong. Siapa yang menyiapkan air minum ini? Tadi nggak gotong ke desa. Siapa? Sini. Saya mau doakan jadi ulama besar. Ya Allah, jadikan dia ulama besar. Jadikan dia penghafal Al-Quran. Lahirkan nanti keturunan-keturunan yang saleh yang akan meneruskan agama Allah. Nama kamu siapa? Namanya? Cek Soleh Saputra. Nama singkatan gue? Oleh. Sama apa? Masa panggilan Cek Soleh? Oleh, Dede Oleh. Dede Oleh. Oleh. Oh Dading. Hei, oh Dading mah Oleh. Saya juga punya Oleh. Tapi bukan Odading. Ini calon penghafal Quran. Odading Oleh, jangan lagi ngomong kasar ya. Ngomong yang lemes-lemes aja. Seperti Cep Oleh. Ini Cep Oleh, ini Cep Maulana. Silakan duduk lagi. Awas jatuh. Kalau jatuh saya yang susah. Halo, alhamdulillah. Ibu-ibu jadi cerdas. Yang cerdas itu kayak Nabi. Contoh cerdas, Kiai punya santri ribuan. Putri Kiai gelis. Sanes gelis wongkul bu. Hafal Al-Quran. Hafizah. Eta putri Kiai lamun ngaos. Air mata bergerai bu, saking luar biasa na eta ngaos putri Kiai. Pokoknya lamun putri Kiai ngaji, sabah santren bergetar karena waktu ngaji gempa. Aya nu bogohon, ibu-ibu, hiji santri ngaranna Anas. Saha? Anas. Nu kadua ngaranna Kausar. Saha kadua? Saya akan tes ya. Ini akan jadi hafiz nih kalau cerdas-cerdas begini. Satu. Anas. Kompak dengan ibu-ibunya juga. Bagaimana mungkin ibu punya anak penghafal Quran mun ibuna maaf kurang semangat ngajar. Hiji. Dua. Kausar. Tiga Ali Imron. Oh, 3 nama santri yang mencintai putri Kiai. Hiji, 2, 3, 2. Saya dipuji langsung cerdas. Pas terakhir, maknya asar. Anas jeung Kausar asar. Memang sholat setelah dahar. Dipanggil ku Kiai. Rumor beredar kalian mencintai putri saya. Jangan takut. Saya izinkan. Wajar kalian mencintai putri saya karena kalian laki-laki. Fitrah dari Allah. Tapi saya lebih senang kalau calon menantu saya orang yang hafal Al-Quran. Kalian akan dites hafalan Quran. Siap? Siap Pak Kiai. Waduh. Yang kanan berdiri, siapa nama kamu? Anas Pak Kiai. Yang kencang kalau ditanya. Jawabannya yang kencang. Anas Pak Kiai. Siap dites? Siap. Bacalah suruh Anas. Suri tapono.
lurus. Yang kedua saha ngaran teh Kausar Pak Kiai. Yang ketiga Kausar baca surah Al-Kausar seri dahon lulus tah ieu nu katilu terus mundur neangan pantok keluar. Si Anas ditanya Anas Kausar ditanya Al-Kausar abdi Al-Baqarah itu tamat ini pasti ditanya Ali Imran mending kabur. Geus dipantau ditanya jangan kerek ka mana ngecek sendal keamanan lebih penting mulai nu mau kan saha ngaran teh Ali Pak Kiai Ali naon Ali hungkul geus teu kada dipanjang abdi mah Ali hungkul moal mungkin aya jelema ngaranna Ali hungkul ngomong Kak Kiai jujur Pak Kiai nama lengkap Ali Imran. Tapi jangan dulu ditanya walaupun nama saya Ali Imran teman-teman memanggil saya Kulhu. Inilah anak cerdas tungtung nama ditanya Kul Neng milih hayang anu mana jadi salah kita alim Pak Kiai tiluan anak alim naku naon hafalana para rondo neng mah hoyong anu para ranjang hafalana makanya harus cerdas. Contoh cerdas, maaf ya, ini langsung kepada teknik bisnis. Di sebuah perusahaan sabun yang terkenal di Indonesia, bahkan pasti semuanya kenal dengan merek sabun ini. Tapi saya tidak bisa menyebutkan merek, apalagi pakai live Instagram. Ketika saya dikontrak Trans TV, saya tidak boleh menyebutkan merek sebuah produk tanpa izin dari Trans TV karena akan didenda 2 miliar. Makanya saya akan singkat saja merek sabunnya. Setuju? Saya menyebutkan merek sabun tapi singkatan. Setuju? Ya, saya singkat mereknya Lux. Beda-beda ya mah singkatan. Mau dituntut 2 miliar ya beda. Jadi merek sabun ini mesinnya error. Mahal bu mesinnya teh error. Setiap 100 kotak sabun yang dicetak secara otomatis ada 3 kotak yang kosong eueuh sabunan. Liur bu langsung terkirim disangka penipuan. Akhirnya sang owner berdiri di depan karyawanku, siapa yang punya ide dan gagasan cemerlang yang cerdas di antara kalian akan dikasih hadiah 100 juta. Wah, ngaracung bu. Wakil direktur ge ngacung. Saya, apa usul kamu? Meuli mesin anyar we di Jepang. Sabaraha hargana? 10 miliar. Tolak. Perusahaan gak punya duit banyak. Datang manajer, saya ngacung. Menurut saya beli mesin aja dari Jerman. Sabaraha hargana? 5 miliar. Tolak. Di ujung satpam berdiri. Saya. Siapa? Satpam security. Gimana? Aman? Aman. Bukan pak, mau jawab. Oh jawab. Kirain laporan. Apa usul kamu? Menurut saya mending beli mesin dari Indonesia. Sabar hargana 250.000. Yang bener nih. Bener pak. Kalau uangnya ada 10 menit mesin itu tiba. Diberi 250.000. Dia membawa kipas angin. Apa yang terjadi ibu-ibu? Kamu AC ayah beli kipas aing marugi 2,5 cek si owner. Sebentar pak, kita demokan dulu mesin saya. Apa yang terjadi bu? Puntennya mau ke panggung nggak? Duaan, sini tadi tiluan. Naik. Saya butuh bantuan kalian. Mau jadi pejuang-pejuang Allah? Ya. Ini harus siap tampil di panggung. Jangan takut menghadapi orang banyak. Cecep juga dulu begitu waktu kecil grogi lihat orang banyak. Walaupun mereka lihat bukan lihat kamu, itu lihat Cecep. Jangan grogi, siap? Nah, kalian harus berani tampil di panggung, siap? Tadi Cecep cerita tentang kipas. Nah, kamu jadi kipas angin.
Nanti kalau saya begini kipas pakai yang cocok shoot. Nah, coba latihan lagi. Latihan lagi lah. Set. Oh. Ini harus jelas ini, karena kalau tanpa bantuan mereka ibu mau paham. Cek si Satpam, saya sudah beli kipas. Kamu namanya siapa? Nah ini merek Ridwan. Kamu? Rizky. Hah? Rizky. Nggak ada resek, resek ciki. Rizky, oi. Wih, ush. Allah basah. Ini bukan apa-apa, cuma air. Siap ya? Kalian harus bantu nih, sebab kalau ada alat peraga. Inilah kotak-kotak sabun. Tanpa kipas angin, ini kotak keluar set yang ada sabunnya ataupun yang kalau yang ada sabunnya berat atau ringan? Berat. Maka angin dari kipas tidak berpengaruh, betul tidak? Tapi begitu yang keluar adalah kotak sabun yang kosong, dia ringan. Begitu ada kipas yang hidup, siap. Siap. Ini rada haras. Siap. Tepuk tangan untuk mereka. Saya doakan kalian ya jadi para penghafal Al-Quran. Jangan takut dengan orang-orang yang memandang kalian. Satu saat kalian sudah besar ya, kalian akan dipandangi banyak orang mendengarkan dakwah kalian, mendengarkan suara kalian ngaji. Siap? Mantap. Salim. Paham Bu? Itu cerdas, nggak usah miliaran. Bu, sekarang lagi sulit ekonomi, bener tuh? Bener tuh? Hoyong ke Dursi gampang hoyong. Ceritanya begini. Cecep ke Jakarta naik travel. Di travel ayah tukang sangu koneng. Cecep makan sangu koneng beda lapar. Setelah makan sangu koneng, Bu, berapa sangu koneng? 15.000. Punten Cecep naros, lamun meser sangu koneng di gang sabaraha? 5.000. Tadi travel 15.000. Bedana sabaraha? Ibu geus we jeung suami kompak ngagotong meja. Bawa ke travel. Rek naon ieu teh Mamah? Cek suami teh, urang dagang sangu koneng. Di dieu mah 15.000. Ai Mamah kan teu bisa nyian sangu koneng. Heeh, engke nyokot anu di gang. Dibungkus leuwih halus. Sabaraha batina hiji bungkus? Dikali 100 bungkus. Sapoe bisa juta. Tong muluk-muluk lah, setengah nawe. Sapoe batina 500. Tinggal potong biaya sewa, tinggal potong anu ngajaga. Ibu tinggal nonton sinetron, anggar we menang rezeki. Bener henteu? Itu cara cerdas. Ayo urang mah kadang-kadang maaf ya. Fokus kita teh mengejar pagi sampai sore hanya untuk gaji UMR. Apalagi sekarang ada hukum Omnibus Law. Lihat Omnibus Law. Kalian harus belajar usaha, betul? Kalian harus belajar bisnis, betul? Lihat Nabi waktu kecil, Nabi dibawa ke Yaman, rek naon? Diajarkeun dagang, sebab lamun ka Yaman harga jualna leuwih mahal. Teman Cecep sukses gara-gara apa? Jual beli jin di Cihampelas, di Bandung, Jalan Cihampelas, Calana Jin. Disangka ibu jual beli juri. Dia ambil dari Cihampelas, dikirim Kalimantan, harganya 5 kali lipat Pak.
Berapa sih ongkos kirim? Jadi maaf Bu ya, jangan hanya terfokus dari gaji bulanan. Ibu harus cerdas. Ibu sekarang ini serius ini Bu, dari tadi serius. Walaupun dengan cara santai. Wanita di Pengadilan Agama Bandung, Kabupaten Bandung, sehari yang daftar menggugat cerai suaminya 1.552. Gara-gara suaminya, maaf, sudah tidak berduit sehingga diceraikan. Sungguh tega wanita menceraikan suami yang soleh dan miskin, digugat cerai. Wanita itu tidak akan masuk surga. Hati-hati, sing sabar, betul tuh Bu. Cecep ya bangkrut Bu, hutang Cecep banyak sampai Cecep jadi tukang beca teh naon. Harta Cecep digunakan untuk melunasi hutang-hutang Cecep. Hutang kena dibayar entah, wajib dibayar entah. Rumah Cecep di antara ibu dijual, jangan bayar hutang. Rumah saya jual untuk bayar hutang, mobil saya jual untuk bayar hutang, motor saya jual untuk bayar hutang, laptop saya jual untuk bayar hutang. Istri saya, astagfirullah, Ustaz nggak jual ke majikan. Istri saya sabar dan jual. Saya masih ingat kalimat istri, ayah, rumah sudah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, laptop ayah juga tidak ada, tapi cinta mama tetap ada. Terima kasih buat istri saya. Istri saya Bu, bikin saya nangis. Bahagia karena punya istri yang sabar. Mama kenapa bisa sabar dikasih miskin? Mama kenapa bisa sabar dikasih susah? Satu kata yang diungkapkan istri saya, langsung saya nangis. Kata dia, kagok. Bini bapak hoyong pernyataan jujurnya ya. Bapak-bapak daudun sadayana bapak-bapak. Kenapa istri bapak masih setia kepada bapak? Bukan karena ganteng, bukan. Bukan karena bonghar, bukan. Tapi karena bebeja aku percaya. Beceki karena apa ku istri? Kagok apa mama? Kagok dijodohkan Allah. Alhamdulillah, itulah Bu istri saya. Alhamdulillah saya dikasih istri yang sabar. Ayah jangan putus asa ya, walaupun ayah harus narik beca odong-odong, tapi ayah harus tetap sabar. Jangan lupa ayah sebelum narik beca, ayah sholat duha dulu ya ayah, karena sholat duha akan menambah rezeki. Cecep teh Bu, pertama narik beca odong-odong, Cecep langsung ke masjid sholat duha dulu. Kok tolong ya Bu ya, suami nanti cari nafkah, kalau sempat di rumah sholat duha, kalau tidak sempat di tempat kerja, kalau di perjalanan ke masjid adalah sholat duha. Cecep sholat duha, odong-odong simpan di pagar masjid. Beres sholat duha Cecep berdoa, ya Allah mudahkan rezeki hari pertama narik beca odong-odong ini, mudah-mudahan dapat rezeki berkah. Cecep keluar masjid, begitu keluar masjid Cecep Bu, dua lutut Cecep lemas. Kenapa Bu? Duduk karena odong-odong saya di pagar sudah tidak ada, odong-odong saya sudah hilang. Saya ke masjid lagi, saya sholat hajat, minta sama Allah, ya Allah kembalikan lagi odong-odong saya ya Allah. Kalau ada yang ngambil insafkan dia ya Allah, amin. Begitu saya keluar, ingat gitu-gitu tuh, ingat gua inti nama gitu Begitu keluar Cecep kaget Bu, ternyata odong saya ada lagi. Alhamdulillah. Apa malingnya insaf? Bukan. Penyebab odong saya ada lagi karena saya keluar ke pintu sebelah kanan, tadi kerlengit ke kiri, jadi penyebab nama pohon nyimpang. Itulah Cecep. Sampai jam 12 siang Cecep tidak ada satu anak pun yang naik beca odong-odong. Sama istri saya, ayah tetap semangat,
jangan langsung pulang, kan belum payu. Doa aja ayah, ini doa 3 detik. Nah, dikasih sama istri saya, doa rezeki 3 detik. Jadi selesai doa langsung dikabulkan, dapat rezeki. Tapi kalau 3 detik tidak ada jawaban berarti belum dapat. Apa doanya? Allahumma yassir wala tu'assir. Ikuti. Tilu kali jengmu tadi. Nah jadi 2 deui. Ayo buru. Langsung poho geranya. Ayo. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Cecep ya gitu bu. Narik beca odong-odong langsung. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Tinggal ngangge jari we bu. 1, 2, 3. Jadi lamun dijawab langsung dapat rezeki. Cecep ya gitu. Aya ibu-ibu anu manggil odong-odong. Biasanya ibu-ibu yang manggil itu dimulai dengan huruf mim. Mang. Langsung Cecep rem. Rezeki. Mundur, didorong mundur ke belakang, digusur. Begitu nyampe depan rumahnya, ternyata ada sambungannya. Tong ngaliwat we ka dieu. Tarik itu lagu teh. Udah aing ceurik. Oh, udah jalan ya. Cecep dicari. Kenal henteu geus nyareka. Sing atuh nyareka teh kenalan heula. Cecep langsung ke jalan anu lain kaganggu. Begitu lewat Cecep berdoa, ya Allah, Cecep sakit hati dimarahi ibu-ibu. Cecep berdoa, ya Allah, mudah-mudahan si ibu yang nyakitin hati Cecep anu nyarekan tepuguh-puguh, mudah-mudahan si ibu eta sing cepet berangkat umroh. Mun ibu nyari hati, doakeun anu hati. Berangkatkan umroh dia ya Allah. Si ibu yang marahin saya, berangkatkan umroh ya Allah. Sampai ke ayeuna Cecep terang si ibu eta umroh atau henteu. Lantaran cara ngaliwat. Sieun. Jika ngadenge soda piriwit keur diudag Satpol PP. Beneran ya itu, Bu. Cecep pernah diudag Satpol PP. Mun diudag Satpol PP gampang, buru-buru we odong-odong teh rantai. Urang mah cicing di dinya. Namanya ge mau bisa ngangkut. Begitu nanyain saya. Kan itu 24 tuh loba tinggal balik. Oh, itulah kisah Cecep waktu jadi penarik beca odong. Cecep ngadoakeun si ibu umroh, bala Cecep anu diberangkatkeun Pak Herdi berangkat ke tanah suci. Ustaz, jadilah pembimbing, rihlah tur berangkat ke tanah suci, jadi pembimbing umroh. Nurucut bu cai mata, inget kaleng susu dina odong-odong, dijadikan ceng-celengan, diikat pakai kawat. Ibu-ibu ku Cecep dieusian 500 perak, bari jeung ceurik ge alot Cecep hoyong umroh, kadang 1000, kadang 2000. Ya Allah, Cecep teh hoyong umroh. Dugi ka sore eta ceng-celengan teu pinuh-pinuh. Sebab sore dipesek deui. Beda lapar itu. Ceng-celengan umroh teu pinuh, umrohna berangkat. Beres teh? Alhamdulillah. Waktu Cecep pertama menginjakan kaki, Bu, langsung Cecep lihat Hajar Aswad, Ibu. Allahu Akbar, Cecep lari dijengkak. Geus puku hese nyu Hajar Aswad teh. Ningareunah pisan. Di mana di gang apa? Jelema sakitu ribuan Cecep ieu buleud leutik. Lain dianggap makhluk. Disangkana meureun botol Hajar Aswad. Hantem beutek. Geus ngaceleng ka mana di Allahu Akbar. Labbaik Allah. Alhamdulillah. Cecep masih ingat kene. Gusti, Cecep teh hanya tukang beca odong-odong. Cecep teh hanya tukang beca odong-odong ya Allah. Cecep lain tukang bubur. Bada biasana nu ka Mekah tukang bubur.
sok tanya ke tukang bubur sok sering ke Mekah, makanya sinetron ayat tukang bubur naik. Insya Allah ada sinetron baru yaitu tukang bubur naik odong-odong. Ibu-ibu, oh Cecep kemarin Cecep kemarin alhamdulillah main sinetron. Alhamdulillah eta mabuk kakara main sinetron. Sebagai apa saya? Lihat skenernya Ustaz. Pak Ustaz tetap jadi Ustaz Cecep. Ya kalau jadi Ustaz Cecep mah mau ah. Asal jangan menggantikan Dude Herlino. Eleh oi gantengna ya. Siap Ustaz? Siap. Ayo semuanya 3, 2, 1. Kamera action. Eta Cecep kerek ini meeting ngarengap. Cut. Urang tidak ngomong. Kerek-kerek aja cut. Kunaon? Salah posisi berdiri Ustaz. Jangan ke situ ke sini ngalihin. Salah. Luar biasa, pelajaran menarik. Itulah episode hidup, betul? Cecep jadi tukang beca, Cecep main sinetron, bahkan pertama Cecep tampil di Islam itu indah. Kerek abus ke Trans TV, istri saya sudah berpesan, ayah hati-hati. Kemarin episode ayah jadi tukang beca odong-odong. Sekarang episode hidup akan menghadapi artis-artis cantik. Mama atau enggak apa, hanya wanita kampung dari desa. Nanti akan ada artis cantik yang mendekati ayah, minta nomor WA ayah. Mama jangan berpikiran begitu, bukan begitu. Pesan mama hanya satu, ayah tundukkan pandangan ayah agar ayah selamat, tidak terjerat hawa nafsu. Siap mah. Kalau ayah tundukkan pandangan, mamahlah wanita tercantik. Dicobaanku Cecep bener ningali tas sepatu we. Oh, sepatu jeung istri geulisan istri. Tapi kalau ayah tidak menundukkan pandangan, artis-artis cantik di kiri kanan. Begitu Cecep ke Trans TV, ada talentnya yang datang. Pak Ustaz Cecep ya? Ya betul. Ya Pak, sebentar lagi tampil. Ayo ditacap dulu. Urang teh lieur naon ditacap. Ayeunanya sieun dibilang kampung. Ah mendingan balam we. Teh gega naon tacap teh. Nuturkeun ka manehna terus. Pasti nyaho ke teh tacap teh naon. Ari pati manehna ke toilet pun ngilu. Pak Ustaz bukan di sini. Itu ke sana. Oh iya. Sip. Cecep ke ruang ganti. Duduk. Ternyata ada petugas yang khusus merias. Jadi tacapnya di bedak. Ini tacap bedak. Ustaz di bedak dulu ya, ditacap dulu ya. Siap. Karena kalau tersorot kamera nanti bersinar heran. Kalau pakai bedak aman. Begitu Cecep ditacap, ningali kanan ngarenjang. Ayu ting-ting. Dia nyapa Cecep. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ayu. Ingat pesan istri, tundukkan pandangan. Lihat kiri, Jessica Iskandar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Jess. Yang ketiga Bu, tidak terlihat, suaranya sangat halus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ningali ka tukang Ipan Gunawan. Oh, hidup berproses, Nabi juga begitu, betul tidak? Nabi sama istrinya sangat memuliakan. Sampai dalam hadis riwayat Muslim, Nabi begini posisinya. Maaf, saya harus kasih contoh. Hei, kameramen, ini posisinya udah kelihatan belum? Ulang alamun baik. Soal nanti jemaah yang di sana, oh ini kemana Ustaznya? Begini nih posisi Nabi. Bukan kedatangan Raja Persia, bukan kedatangan Raja Romawi. Nabi begini karena istrinya erek ke pasar. Naik ontak, tidak ada pijakan kaki. Nabi mempersilahkan lututnya diinjak oleh istrinya untuk naik
Saya mau nanya, ibu reka pasar naik motor, apakah suaminya begini? Apakah suaminya begini? Tekudu. Sebab geus aya yang sampean telapak kaki ulah dikil-kil. Mungkin pilih karena hulu. Istrinya mau nonton atraksi pedang Aisyah. Nabi mempersilahkan pundaknya agar jadi sandaran dagu Aisyah nonton nyaman. Saya mau tanya, ibu kalau nonton sinetron, apakah dagu ibu nempel di pundak suami? Saya mau tanya, apakah dagu ibu nempel di pundak suami? Kecian deh lu. Memang tekudu soalnya ibu-ibu sok heboh hari nonton sinetron teh baceo nyarekan TV komo lamun si boga lakona teh rek diracun geus di meja dileguku set jadi pae. Bu, saya bawa buku. Mana petugas yang tadi bawa buku? Siap para pejuang? Tolong ditawarkan hanya Rp10.000 saja. Ya, ini buku latihan dakwah nih. Hafalin nih anak-anak. Mau jadi pendakwah nggak? Sudah disusun kalimat-kalimat indah. Yang berminat angkat tangan saja, panitia mendekati. Harganya Rp10.000 ya. Sudah membantu untuk bensin nih ya. Insya Allah jadi pahala, amin. Yang punya anak 2 beli 2 bu, jangan 1. Kasih dia bacaan, bawa kemana-mana, hafalin bu. Halaman pertama, hari pertama hafalin. Halaman kedua tuh di belakang ada yang ngacung tuh ya. Ngacung. Maaf bawanya dikit nih karena habis di tempat tadi. Siapa? Satu lagi nih. Oh ini, nah ini. Nih, kali. Ini 10.000 juga nih. Langsung. Alhamdulillah. Kelah ya. Ayo bu, angkat tangan semuanya. Ya Allah ya Rabbi, jadikan anak-anak kami anak yang saleh. Mudahkan rezeki kami, panjangkan umur kami, berkah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari sejarah Taif tadi kita belajar, jadilah pemaaf, jangan pendendam. Karena dendam akan membuat kita rezeki berkurang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya membutuhkan 20 ibu-ibu ya yang mau saya kasih pelajaran namanya pelatihan rezeki. Ada nggak 20 orang di sana? Cuma 10 menit 20 orang ibu-ibu, bapak-bapak. Jong di situ di rumah Pak RW. Sekarang habis ini ada nggak? Ya, kalau ada nggak usah ngacung, langsung aja ke sana ya. Cuma 20 orang, siapa cepat dia dapat untuk ikuti pelatihan rezeki berkah. Hanya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.